Tanaman dengan gigi taring ini dikenal dengan kantung semar. Uniknya, tumbuhan ini memangsa makhluk hidup lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Makanya, tumbuhan ini satu-satunya tumbuhan karnivora yang memakan serangga seperti nyamuk atau lalat. Dari 160 jenis spesies kantung semar yang ada di dunia, 70 jenis diantaranya tumbuh subur di Indonesia. Meski suka memakan serangga, tanaman unik satu ini ternyata bisa untuk dijadikan tanaman hias di rumah. Selain menjadi dekorasi, tanaman hias ini dapat membuat rumah menjadi cantik dan udara juga lebih segar. Di alam bebas, kantong semar mendapat nutrisi dari serangga yang dijebak, tapi kalau mau dirawat di rumah, kita nggak perlu kasih serangga. Cukup memberikan tanah yang kaya unsur hara, sinar matahari, dan air sudah cukup untuk membuat tanaman kantong semar tetap hidup sehingga cukup disiram seperlunya saja. Kantong semar banyak ditemukan di Jawa dan Sumatera dan berhabitat di lahan yang memiliki kelembapan yang sangat tinggi. Sayangnya, kantong semar masuk ke dalam kategori tumbuhan yang terancam punah. Itu sebabnya untuk pengembangbiakan bisa dipilih lahan di pinggir sungai yang selalu ada aliran airnya. Meski terbilang tanaman langka, tapi di Kecamatan Gunung Raya Kerinci, Jambi, tanaman kantung semar dengan mudah bisa dijumpai. Kantung semar yang disebut kancing beruk ini oleh warga sekitar dimanfaatkan untuk menjadi tempat membuat lemang. Bahan membuat lemang pun tidak berbeda dengan di tempat lain. Terdiri dari beras ketan dan santan yang sudah diberi garam. Bedanya, lemang di daerah ini tidak menggunakan bambu, tapi menggunakan kancing beruk atau kantung semar. Cara memasaknya pun lain. Jika biasanya dibakar, lemang di sini dimasak dengan cara dikukus selama 30 menit hingga ketannya matang. Di tahun 2011, India tengah mencoba enzim di dalam Nepenthes sebagai obat penghancur batu ginjal. Kemudian di tahun berikutnya, Prancis telah berhasil menemukan manfaat enzim itu untuk kepentingan industri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuhan dan hewan pastilah memiliki manfaat dan tidak ada yang sia-sia. Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 99.